Benar-benar licik, teman-teman. Rocky Gerung, orang yang barusan menunjukkan kebodohannya dengan walkout saat kala debat ini, tiba-tiba membongkar pihak yang membuatnya memilih minggat dari acara tersebut. Nah, dari nada-nadanya kok sepertinya dia ini sudah tobat gitu ya. Bahkan dia juga menyinggung acara-acara seperti itu hanya menjadi ajang caper saja alias cari perhatian. Waduh, saya jadi penasaran ya. Ada apa ini? Ini beneran dia sudah tobat atau jangan-jangan ada maksud tersembunyi? Simak selengkapnya. Lagi rame banget ini soal aksi walkout-nya ya. Ini rame Bung Rocky. Yang Anda walkout di forum rakyat iNews ya. Rakyat bersuara kalau nggak salah namanya ya. Gitu. Walkout Dan tanpa ini kabur ini. banyak sekali video-videonya beredar di platform-platform pertemanan. Coba deh Anda jelaskan nih. Tapi kalau seingat saya ini kan bukan pertama kali ya Anda melakukan langkah semacam itu. Tapi ada juga yang menilai tindakan Anda ini nggak etis loh, Bung Rocky. Ya, sangat betul, Bung Hersu. Saya berkali-kali, bukan sekali aja, walk out dari forum diskusi, apalagi forum-forum talk show, yang di dalam pengamatan saya itu menjadi semacam tempat pembibitan kedunguan. Jadi kemarin saya walk out dari forum iNews karena saya menganggap bahwa forum-forum semacam ini tidak lagi mengajarkan perdebatan yang ada basis intelektual. Perdebatan yang sekedar dihasilkan oleh skenario untuk mengadu pendapat. Sebetulnya tidak ada pendapat yang diadu di situ. Yang dikejar bukan substansi dari pendapat itu, tapi sensasi. Sensasi kata dia teman-teman. Orang Prancis bilang nausea itu, mual secara psikologis dan menganggap bahwa apa yang penting sebetulnya untuk diperdebatkan selain mencari sensasi. Karena itu saya walk out tuh dan orang kemudian protes, Rocky Gerung walk out itu tidak etis. Oh salah coy, ikutin started 2,32. Salah ya boy, ganti ya boy. Dengan jadi itu yang terjadi di forum iNews, dan saya menganggap bahwa iNews berkali-kali berupaya untuk nyari sensasi hanya untuk memperoleh followers, tapi itu juga tidak mendidik kan. Jadi saudara Aiman atau iNews redaksinya itu buat saya itu makin lama makin dangkal, dan itu adalah hak saya untuk meninggalkan forum itu. Dan penanda pertama bahwa mahasiswa juga akhirnya keluar dari ruangan itu untuk berdiskusi dengan saya di luar ruangan. Jadi terlihat bahwa ada kemuakan publik menyaksikan forum-forum yang dangkal, dan kita mesti beri semacam penghukuman, sebetulnya penghukuman akademis pada forum-forum yang memang hanya ingin mencari sensasi dan menghasilkan kedangkalan. Jadi demi kedangkalan itu tidak berlangsung lama, saya tinggalkan forumnya si Aiman itu. Beneran nih, cuma gara-gara dia menilai bahwasanya acara itu mencari sensasi saja, mencari followers saja. Tapi lucunya ya, kan Anda sudah bilang gitu bahwa banyak sekali acara-acara yang dibuat selama ini gitu ya, kebanyakan cuma gimmick-gimmick doang gitu. Tapi kenapa Anda kok selalu hadir? Utamanya kenapa Anda itu selalu hadir, Om Rocky Gerung? Harusnya itu jadi tempat Anda untuk membasmi kedunguan dong ya? Atau jangan-jangan Anda itu kabur dari forum itu karena kalah debat? Jadi gini Bang, saya sangat menghormati forum-forum akademik seperti ini jika dilakukan dengan santun dan beradab. Nah, betul. Saya tidak akan pernah mau datang lagi ke sini karena terlalu banyak forum di luar yang lebih santun. Nah, setuju sama Mari kita nih, diskusi ya? santun. Saya mengajar di 16 negara selama 30-40 tahun. Gak pernah saya lihat forum seperti ini. Dan Bang Karni membiarkan. Saya wartawan 25 tahun Bang. Mulai dari majalah Gadis. Ini Profesor Hermawan ya teman-teman ya. 25 tahun. Saya pernah jadi wartawan TSM. Saya heran kenapa kawan-kawan yang keras sekali sama polisi tidak pernah saya dengar suaranya keras terhadap Panglima TNI kepada Kasat. Coba kalau berani maki-maki mereka. Tuh teman-teman, memang benar ya. Memang ada beberapa televisi ya yang memang begitu ya, suka banget mencari sensasi gitu ya. Tapi seharusnya kalau kita bahas Rocky Gerung gitu ya, dia kan pinter katanya begitu ya. Logikanya jalan gitu katanya ya. Harusnya bisa dong menjadikan acara televisi itu dia rubah sebagai ya penghancur kedunguan gitu.
Masa dari dulu Rocky Gerung ini nggak sadar gitu ya? Masa baru sadar sekarang sih? Om Rocky Gerung. Dari dulu forum-forum di TV itu ya, apalagi salah satu stasiun TV itu gitu ya, itu kebanyakan gitu ya, memang cari perhatian doang. Dan kadang-kadang dilakukan secara tidak beretika, apalagi mendukung pihak-pihak tertentu begitu. Kadang seperti itu ya. YTTA teman-teman. Soal Fufu Fafa Nah. dan soal ijazah palsu. Apalagi nih? Itu yang jadi background kemarahan publik yang tidak mungkin dia ucapin. Karena menunggu kepastian isu ini sampai di mana tuh. Jadi kita lihat bagaimana kepicikan itu ada di dalam bahkan masyarakat kita tuh. Dan itu terjadi karena satu hal. Di belakang kepala kita, di belakang kepala mak-mak, di belakang kepala para dosen, kepala jurnalis, ada isu yang unexplainable, unspeakable. Unspeakable. Yaitu soal Fufu Fafa dan soal ijazah palsu. Itu yang Apalagi jadi nih, background kemarahan publik yang tidak mungkin dia ucapin. Karena menunggu kepastian isu ini sampai di mana tuh. Kita bikin riset, saya bikin riset, isu ini akan ada di semester ke depan masih ada di situ. Jadi kita mau coba bahas sekaligus apa yang kita sebut sebagai reformasi sebetulnya basisnya adalah kecurigaan masyarakat sipil terhadap penyelesaian kasus-kasus yang sangat sensitif. Mereka tidak bisa ucapkan, saya pakai satu istilah, deep psychology. Tuh kan teman-teman ya, tak kirain Syaf ya. Katanya dia udah nggak mau, udah tobat gitu kayaknya ya. Ternyata si Rocky Gerung ini teman-teman cuma ngeles aja biar nggak malu gara-gara kalah waktu diskusi atau debat gitu. Terus dia kabur alias walkout, begitu ya maksudnya Rocky Gerung. Apakah benar seperti itu Om? Om Rocky Gerung? Fufu Fafa itu, Mbak Elvira dan seluruh pemirsa Head to Head, 99,9% pasti dia. Sudah ada datanya semua, clear. Dan ini saya pernah jawabkan, hanya belum muncul bukunya aja. Nanti ada muncul tuh Gibran White Paper, gitu. Ada juga nanti ya. Gitu. Mau jualan Jelas buku betul nih itu ya, semuanya. lagi-lagi ya. Mulai dari akunnya dia, kemudian hubungannya. Kalau kita buka dengan analisis itu apa crowd yang ada, jelas betul hubungannya, bahkan dia masuk situs porno berapa kali. Ada semua. Dan itu related dengan apa? Kelakuan yang dilakukan setelah dia jadi wapres pun ada. Kenapa? Ini mungkin yang menjadi syarat. Baru kali ini ada akun resmi wakil presiden di Indonesia yang mengikuti atau follow akun judi online. Bukan hanya satu judi online-nya, 3 akun judi online nih, diikuti oleh teman-teman wapres. ya. Dan dengan enaknya, satu wapres menjawab, sudah unfollow kok. Enak aja. Itu kayak orang nyuri. Aduh teman-teman ya, ini si Roy Suryo ini membuat tuduhan, fitnahan begitu ya. Yang mengatakan akun Fufu Fafa adalah akun resmi miliknya Wapres Gibran Rakabuming Raka ya. Tapi lucunya sampai saat ini ya tidak ada bukti secara hukum begitu ya. Tidak ada tuntutan juga gitu ya. Yang kemudian mengatasnamakan Fufu Fafa adalah Wapres Gibran, nggak ada tuh ya yang seperti itu ya. Si Roy Suryo ini tidak bisa membuktikan omongannya teman-teman ya. Cuma narasi bacotnya si Roy Suryo aja. Kalau memang dia mau ya kenapa nggak dari dulu dituntut aja gitu ya. Terus tapi misalnya dituntut, apa gunanya juga gitu loh ya. Ini orang ngadi-ngadi ya teman-teman ya. Ada bener-bener ya. Mulut Rocky Gerung tuh setara sama ini orang kayaknya ya. Sama si Roy Panci ini. Hampir sama lah mereka. Bubarkan aja polisi lah, siapa kamu? Gitu loh. Kok sok banget mulutmu tuh. Ngomong kayak seperti hampir ngomong seperti tak punya sekolah kamu. Nah ini. Itu ngomong orang yang dari SLB, sekolah luar biasa itu. Karena tidak beradab. Sedang ini. Yang jadi pertanyaan saya. Para jenderal-jenderal yang ada di sana. Apa kalian nggak malu diperlakukan kayak gini? Ganti Kapolri. Kami Polri ini sedih. Tapi kalau hari ini Kapolrinya adalah Ternak Mulyono, selamanya akan jadi Ternak Mulyono. Ngomong opo. Maka itu mudah-mudahan ini satu momen yang bagus untuk kita bersuara menghadapi memiliki penegak hukum yang kembali ke kitahnya sebagai pelayan pelindung
dan berada di barisan bersama-sama masyarakat. Nah, ini Irjen Polisi Riki pun sampai geram banget gitu ya sama si Rismon gitu ya. Sampai beliau ini memberikan hentaman luar biasa kepada Rismon CS ini ya. Karena mereka sudah jengah gitu sama kelakuan si Rismon DKK ini, teman-teman ya. Gimana kalau menurut kalian ya? Coba dong tulis di kolom komentar. Memang benar. Kenapa? Saya kira memang kelompok Gibran agak takut kalau seandainya pecah kongsi dengan Prabowo. Karena sekarang ini yang saya katakan, gantungan politik kelompok Jokowi ini adalah Prabowo. Tapi coba Anda bayangkan ya, misalnya gini. Ini teman-teman kita di depan ini. Ada Prabowo, ada Jokowi. Dia lebih loyal kemana? Ke Jokowi. Dua-duanya. Nah, ini kan Tadi statement pertama saya itu kan jelas. kalau kita bicara Positioning komparatif, ya kan? Mereka menginginkan itu tetap bounded. Benar, karena itulah gantungan politiknya. Tetapi Loh, emang kenapa gitu loh ya? Refli Harun ini ngomong berdasarkan apa begitu ya? Kalau si wapres kita ya Mas Gibran ini dia bilang takut ya akan pecah kongsi dengan Prabowo, Presiden Prabowo begitu. Kenapa? Dari apa gitu loh? Kayaknya aman-aman aja tuh. Kemarin beliau pulang Mas lagi ya. Pak Prabowo pulang dari luar negeri disambut dengan baik ya, responnya juga baik banget dari kedua belah pihak antara Mas Gibran ataupun juga dari Pak Prabowo, nggak ada masalah gitu. Pres dengan ada undangan tanggal 2 Oktober yang tadi disuarakan oleh Pak Padilla tadi bahwa akan ada mengepung KPK tanggal 2 itu. Apalagi ini ya. Udah apa istilah on the track ya. Forum apa gitu. lagi nih teman-teman? Saya kira itu ya kalau soal isu Jokowi. Tapi saya juga sempat menyebarkan tulisan dengan judul menemukan dan mencari presiden yang berdaulat. Itu judulnya. Sehingga saya rumuskan teknis caranya, walaupun mungkin agak berbeda dengan caranya Bapak kita, Pak Refli Harun. Karena memang beda pijakan konstitusinya. Kalau saya, pijakan konstitusi UUD 2002 tentang pilpres langsung itu memang akan bermasalah selamanya. Karena instrumennya banyak yang tidak bisa dikontrol. Peran parcok, peran intelijen, peran KPU, peran MK, itu semua masing-masing punya cara untuk membuat pilpres itu mengarah kepada siapa yang sudah direkomendasi oleh pemilik modal. Lah, kok begitu? Kan Jadi rakyat itu yang memilih. nonsen lah kalau kita tetap dengan cara pemilihan pilpres seperti itu. Lah, kan Dan di demokrasi, tulisan Pak. kami yang terakhir itu saya merekomendasikan pilpres itu adalah pakai sistem musyawarah. Musyawarah. Orang sekelas Jokowi nggak lolos. Pilpres dengan Nggak musyawarah. akan lolos dengan sistem itu. Apalagi Karena nih? itu kalau dibilang kurang demokrasi, lah pilpres langsung juga nggak demokratis. Uang suara Jokowi itu hanya 37% kok. Dibandingkan dengan jumlah pemilih gitu. Total pemilih sekian dihitung dia hanya 37%. Mana demokrasi yang 50+1 itu? Nggak terjadi juga. Gimana ini ya? Jadi ya udah kita pilih jalan yang murah meriah ini. Ini ngawur Itu sekedar banget ini. rekomendasi. Kalau ingin lengkap saya bisa kirim tulisannya tentang itu, agak rinci soalnya, agak teknis sekali. Jual buku Soal lagi. bagaimana penyelenggaraan karena sistem pilpres ala UUD 45 itu udah pernah kita terapkan dalam kerangka memilih Gus Dur. Bukannya belum pernah diterapkan. Tinggal Beda, Pak. disempurnakan Nggak aja. gitu, nggak musyawarah juga, Pilpres Pak. ala UUD 45 itu juga telah diterapkan dalam rangka memilih Megawati sebagai wapres. Diterapkan juga waktu memilih Hamzahas sebagai wapres. Jadi sudah ada panutan sejarahnya dan kita tinggal sempurnakan generasi yang sekarang ini. Gitu, agak panjang. Jadi saya mohon maaf nggak bisa ini, tapi kita dorong fokus saja ke KPK, sukseskan acara besok rame-rame. Wah, ini benar-benar sesat pikir ya. Ini sudah melawan undang-undang gitu teman-teman ya. Sudah melawan konstitusi gitu ya. Kok bisa-bisanya ya yang bersangkutan yang namanya Atta Taliwang ini merekomendasikan pilpres dengan cara sistem musyawarah gitu. Mau mengobrak-abrik demokrasi kah Anda? Kok bisa gitu loh ya? Nah terus maksudnya
sebanyak 270 juta lebih masyarakat Indonesia ini nggak punya hak gitu untuk memilih gitu. Maksudnya Anda gimana gitu? Kok mengusulkan rekomendasi musyawarah menunjukkan siasat mereka-mereka ini gitu teman-teman ya. Biar nggak kalah di 2029 dong jadinya ya. Tanda-tandanya ini yang punya kepentingan mereka ini supaya Pragib istilahnya ya, kalau kita bahas yang paling baru ini nggak menang gitu. Terus calon mereka yang mereka ajukan dengan musyawarah yang menang. Walah, ini udah gila banget sih teman-teman ya. Karena demokrasi itu kan sudah disahkan undang-undang begitu ya, sesuai dengan konstitusi. Lah kok enak musyawarah? Itu boleh dilakukan kalau di negara Anda sendiri ya, khayalan Anda. Tapi ini Indonesia bung ya, nggak bisa seenaknya aja. Guys, ada deh yang lucu banget dari anak-anak Abah. Tenang. Jadi ada forum diskusi anak-anak Abah. Gitu ya. Nah di situ tuh semuanya anak-anak Abah, mulai dari Refli Harun, Said Didu, Roy Panci, Din Samsudin kayaknya di situ juga ada. Pokoknya semua yang berseberangan dengan pemerintah ngumpul di situ. Nah, pada forum tersebut ada nih seorang ibu-ibu yang berharap, katanya gini, kalau nanti seandainya Mas Gibran tersandung kasus hukum katanya, bisa nggak digantikan dengan Abah Anies katanya begitu. Loh, nah ini. Lucu kan? Mungkin maksudnya musyawarah ini teman-teman ya. Videonya. Bisa jadi ya. Pak Anies, seandainya nanti wakil presiden yang akan dilantik nanti terjerat dengan hukum, bagaimana secara hukum? Apakah bisa Pak Anies nanti naik menjadi wakil? Harapannya seperti itu dan mohon Bang Refli untuk dijawab. Karena ada gila-gilanya ini teman-teman ya. Kita untuk siap-siap karena itu insyaallah bismillah. Bahwa takdirnya Allah Pak Anies pada tahun ini yang akan dilantik menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Ini parah nih. Parah ya. Mereka ini benar-benar lucu. Benar lucu. Jadi tanpa kita buka pun udah kebuka sendiri kan. Betul. Tujuan mereka tuh apa. Betul. Jadi banget. yang selama ini isu fufu papa, terus mereka demo itu untuk apa? Nah, tujuannya hanya satu. Betul. Tujuannya untuk memuluskan langkah Anies Baswedan untuk dijadikan cawapres dari Pak Prabowo untuk menggantikan Mas Gibran. Itu tujuan mereka. Iya. Jadi bohong selama ini mereka demo untuk rakyat, demi rakyat itu rakyat bohong. yang sebelah mana ya demonya itu teman-teman hanya ya? untuk Abah Anies Baswedan. Betul. Ini jadi kita ingat lagi teman-teman ya, bahwasanya kan si Refli Harun itu pernah mengatakan gitu ya, si Anies ini kan disodor-sodorin tuh ya ke pemerintahnya Prabowo, tapi syaratnya katanya gitu ya, dia mau gitu gabung dengan pemerintahan Prabowo, tapi syaratnya adalah Mas Gibran harus dimaksulkan. Barulah kemudian Anies ini mau gitu masuk dalam pemerintahan Prabowo. Oh, jadi ini nih ya. Ternyata satu kejadian dengan kejadian yang lain gitu ya, saling berhubungan teman-teman ya. Jadi ketahuan kan apa yang sebenarnya menjadi tujuan mereka teman-teman ya. Aduh, parah banget teman-teman ya. Dan ini bukan saya ngomong, mereka sendiri loh yang ngomong ya. Ya itulah teman-teman ya informasi untuk hari ini ya. Terima kasih banget untuk yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Semoga tercerahkan dengan informasi hari ini. Jangan lupa share video ini di grup-grup WhatsApp ya. Semua grup-grup ya. Teman-teman boleh di-share ya ke keluarga, ke kerabat ya, ke teman-teman. Silahkan langsung di-share-share supaya makin banyak masyarakat yang tercerahkan ya. Akhirnya JJ pamit. Terima kasih sudah menyaksikan channel Perspektif. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.